Gu Shengnan dipecat lagi oleh manajer Shen. Manajer Shen menjelaskan bahwa satu-satunya alasan Shengnan dipekerjakan kembali di hotel itu adalah untuk menyenangkan Lu Jin. Jika Lu Jin sudah tidak menginginkan masakannya lagi, tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Dengan kepribadiannya yang berapi-api, dia mengatakan akan mendapatkan pekerjaan baru di hotel bintang 5 yang lain. Shengnan dengan marah meninggalkan manajer Shen. Lu Jin dan Meng Xinjie sedang duduk di sebuah toko makanan mewah dan bersiap untuk makan. Lu Jin mulai memotong makanannya, tapi kemudian dia menyingkirkannya. Dia sama sekali tidak tertarik. Dia memberitahu Meng Xinjie bahwa dia tidak puas. Meng Xinjie protes. Xinjie mengingatkan Lu Jin bahwa dia dulu sangat menyukai makanan di toko ini. Lu Jin merenungkan masalah itu. Dia tampak bingung. Mengapa dia tidak menyukai makanan di sana lagi? Lu Jin menyimpulkan bahwa indera perasanya telah meningkat. Setelah Lu Jin meninggalkan toko, Xinjie berkata bahwa Lu Jin menjadi semakin pemilih dalam memilih makanan. Shengnan sedang menatap komputernya, memeriksa apakah ada yang menanggapi surat lamarannya. Tapi tidak ada pihak hotel yang membalas. Shengnan jadi patah semangat. Ditambah lagi ketika Meng Xinjie meneleponnya. Xinjie menginginkan ia agar membayar utang secepatnya. Kenapa Shengnan berhutang? Kalian bisa tonton pada episode 1 di channel ini. Xinjie menuntut uang itu atau dia akan membawa Shengnan ke pengadilan. Hal ini membuat Shengnan takut. Ia meratapi nasibnya dan merebahkan diri di sofa. Tiba-tiba ratapannya terhenti ketika melihat foto dia bersama kakeknya. Xu Zhaodi sedang menunggu taksi di trotoar. Secara kebetulan lewat Meng Xinjie dengan mobil Ferrari merah Lu Jin. Xinjie menawarkan tumpangan kepada Zhaodi. Saat Zhaodi masuk ke mobil, ia mendengar pesan suara dari Shengnan. Shengnan memberitahu Zhaodi bahwa dia akan mencoba meminjam uang dari kakeknya. Jika upayanya ini tidak berhasil, mereka berdua akan masuk penjara. Meng Xinjie jadi mengetahui bahwa sahabat Xu Zhaodi adalah koki yang selama ini mengganggu bosnya. Xu Zhaodi mengetahui bahwa bos Meng Xinjie adalah tamu ternama di kamar 1123. Shengnan di restoran kakeknya bertanya, apakah kakek bisa meminjamkan uang? Kakek tidak mau meminjamkannya. Shengnan mencoba menggertak kakek. Dia berkata, jika kakek tidak mengabulkan, ia akan pergi mencari ayahnya. Namun gertakannya tak mempan. Kakek menantang gertakan Shengnan. Dia mengatakan bahwa akan sangat bagus jika Shengnan menemukan ayahnya. Bahkan akan diberi hadiah jika berhasil. Melihat Shengnan begitu sedih, kakek tidak tega juga. Kakek bertanya berapa yang dibutuhkan Shengnan. Mata kakek terbelalak ketika mendengar Shengnan menjawab 70.000 yuan. Lebih dari 150 juta rupiah. Kakek menawarkan untuk membiarkan Shengnan bekerja di restoran sebagai pesuruh. Shengnan dengan senang hati setuju. Di Hotel Bauhinia, Lu Jin sedang menelepon ibunya. Lu Jin berkata bahwa dia masih belum selesai membeli hotel itu. Ibu Lu Jin berkata, hotel itu tidak sepadan dengan waktunya dan mereka menutup telepon. Lu Jin memanggil Meng Xinjie. Lu Jin memberitahu bahwa dia lapar. Meng Xinjie bingung. Dia berkata bahwa dia tidak tahu makanan apa yang harus diberikan untuk bosnya karena Shengnan dipecat. Ketika Lu Jin mendengar ini, dia marah tetapi cepat pulih. Dengan sikapnya yang acuh tak acuh, Lu Jin berkata, oh dia seharusnya dipecat. Itulah yang kau dapatkan karena menggangguku. Xinjie memberikan air yang diminta Lu Jin. Ketika Lu Jin menerima air, Xinjie membuat lelucon tentang cinta yang membuat air terasa nikmat. Meng Xinjie mengantar Lu Jin berkeliling mencari tempat makan. Lu Jin mengarahkan Xinjie ke restoran tumis sedunia. Di restoran itu, kakek memergoki Shengnan sedang memasak. Kakek merasa makanan yang baru saja dibuat Shengnan tidak enak dan membuangnya. Tepat saat kakek akan membuang ke tempat sampah, terdengar suara Lu Jin menghentikannya. Lu Jin mengatakan bahwa dia mau memakan makanan itu. Terlihat Lu Jin duduk untuk makan. Shengnan melihat Lu Jin dan mengonfrontasinya. Presdir Lu, apakah Anda kecanduan menelan ludah sendiri? Karena dalam pertemuan terakhir mereka, Lu Jin berkata bahwa ia tidak ingin bertemu Shengnan lagi. Dan itulah alasan mengapa ia dipecat. Kakek melihat Shengnan menyulitkan Lu Jin. Ia keluar untuk menengahi. Kakek memberitahu Shengnan untuk memperlakukan pelanggan dengan baik. Kakek menawarkan untuk membuang makanan di depan Lu Jin dan memberinya makanan baru.
Lu Jin menolak, dia mengatakan bahwa ia menginginkan hidangan yang ada di depannya. Makanan yang dimasak Sheng Nan. Kakek kembali ke dapur. Sheng Nan tidak ingin Lu Jin memakan makanannya. Dia dan Lu Jin berebut makanan. Sheng Nan akhirnya membiarkan Lu Jin memakannya. Di latar belakang restoran, terjadi keributan. Seorang pelanggan menolak membayar pesanannya dan bersikap kasar kepada Bibi Wang. Sheng Nan berlari ke bagian belakang restoran untuk membantu Bibi Wang menghadapi pelanggan yang sulit itu. Dia mulai berdebat dengan pelanggan itu juga. Sheng Nan didorong ke lemari es oleh pelanggan itu. Untuk membalas, Sheng Nan melemparkan semangkuk kacang ke arahnya. Pelanggan itu mengambil bangku plastik dan melemparkannya ke arahnya Sheng Nan. Sheng Nan yang sangat marah mengambil botol kosong dan melemparkannya ke pelanggan itu. Pelanggan itu menghindari botol itu. Meng Xinjie mencoba menepisnya, tetapi gagal. Botol itu mengenai bagian belakang kepala Lu Jin dan dia pun pingsan. Sheng Nan mengemasi barangnya sambil menelepon Xu Zhaodi dan bertanya apakah dia bisa tinggal di tempat Zhaodi. Karena dia mencoba melarikan diri dari kejadian di restoran itu. Dia tambah panik karena Zhaodi telah memberikan alamatnya ke Meng Xinjie. Dia bergegas keluar apartemen. Sheng Nan kepergok Meng Xinjie di pintu pagar apartemen. Sheng Nan mencoba lari dari Xinjie. Dia membuat alasan tentang insiden di restoran itu, bahwa si premanlah yang salah, bukan dia. Untuk membuat Xinjie melepaskannya, Sheng Nan menawarkan Zhaodi pergi berkencan dengannya. Tetapi Meng Xinjie bersikeras agar Sheng Nan ikut bersamanya. Lu Jin terbaring di ranjang rumah sakit. Dokter memberitahu Lu Jin bahwa dia pingsan karena hipoglikemia. Kerusakan akibat botol itu sangat kecil. Meng Xinjie membawa Sheng Nan untuk menemui Lu Jin. Meskipun Lu Jin orang yang dingin, dia tidak terlihat marah atau jahat saat mulai berbicara dengan Sheng Nan. Lu Jin memberitahu Xinjie untuk menghitung semua pengeluaran yang terkumpul karena hal-hal yang telah dilakukan Sheng Nan. Jumlahnya 130.000 yuan, sekitar 285 juta rupiah. Sheng Nan tahu tidak mungkin dia bisa membayarnya dalam waktu dekat. Dia mencoba bernegosiasi. Sheng Nan bahkan mencoba untuk membebankan sebagian utang kepada kakeknya. Lu Jin berkata, "Aku belum pernah melihat cucu yang sejahat dirimu." Namun dia mengatakannya sambil tersenyum tipis. Dia benar-benar terhibur dengan perdebatan mereka. Lu Jin menawarkan cara lain untuk membayar utang. Meng Xinjie memberikan Sheng Nan sebuah kontrak. Jika Sheng Nan setuju, dia akan memasak untuk Lu Jin untuk melunasi utangnya. Gu Sheng Nan setuju menandatangani kontrak dan meninggalkan mereka dengan informasi kontaknya. Makanan pertama yang diminta Lu Jin adalah makanan seafood mewah. Gu Sheng Nan, si peri kecil yang nakal, mencuri berbagai macam bahan makanan laut dari restoran kakeknya. Kemudian dia mulai memasak di apartemennya. Sheng Nan memasak dengan telaten dan sepenuh hati. Lu Jin tiba di lingkungan tempat tinggal Sheng Nan. Saat dia mencari apartemennya, berbagai hal canggung terjadi padanya. Lu Jin hampir tertabrak sepeda motor dan air menetes dari cucian seseorang yang dijemur. Saat dia menaiki tangga untuk menemukan apartemen Sheng Nan, dia tertabrak oleh seorang gadis yang berlari menuruni tangga. Dia akhirnya terjebak di dalam kotak penuh kubis. Dia tetap melanjutkan perjalanan ke pintu rumah Sheng Nan. Sementara itu, Meng Xinjie mengajak Xu Zhaodi makan di luar. Mereka pergi ke restoran Finlandia. Zhaodi menjelaskan kepada Xinjie bahwa akan memalukan untuk pergi bersamanya karena dia seorang sopir. Xinjie tampak menerimanya dengan tenang. Restoran itu cukup berkelas, tetapi semuanya menggunakan bahasa Finlandia, para pelayannya juga. Zhaodi sedikit bingung bagaimana cara memesan makanan karena dia tidak bisa berbahasa Finlandia. Xinjie akhirnya membuat Zhaodi terkesan karena dia bisa berbahasa Finlandia. Gu Sheng Nan dengan serius mengundang Lu Jin ke rumahnya. Dia bersikap sangat serius, profesional. Suasana menjadi sedikit canggung saat dia mencoba mengambil mantel Lu Jin dan membantunya duduk. Seseorang mengetuk pintu. Lu Jin membawa anggurnya sendiri untuk makan malam melalui kurir. Dia meminta Sheng Nan untuk menuangkan anggur tersebut. Sheng Nan menuangkan anggur dan memberikan Lu Jin makanannya. Makanan itu disajikan dengan sangat indah. Lu Jin menghirup aroma makanan dan setengah tersenyum. Dia tampak senang. Sepertinya Lu Jin mencoba menyembunyikan betapa senangnya dia memakan makanannya.
Xu Zhaodi dan Meng Xinjie telah selesai makan. Zhaodi menjelaskan bahwa dia tidak ingin pergi keluar dengan Meng Xinjie lagi. Lu Jin juga telah selesai makan. Sheng Nan menagihnya cukup banyak untuk makanannya. Makanannya sendiri hanya seharga 500 yuan. Tetapi dengan semua biaya layanan tambahan, harga akhirnya menjadi 2.600 yuan. Lu Jin tahu dia telah ditipu, tetapi tetap membayar tagihannya. Dia dengan sombong meninggalkan apartemen Sheng Nan. Sheng Nan senang bahwa tipu muslihatnya berhasil. Dia melompat ke hiasan di dinding yang digunakan untuk melacak utangnya. Dia dengan bangga menggerakkan sendok ke arah positif untuk menunjukkan bahwa dia memiliki lebih sedikit utang untuk dilunasi. Sheng Nan merayakannya bersama sahabat-sahabatnya, Xu Zhaodi dan Gao Kuan-an. Mereka semua gembira karena Sheng Nan akan mampu melunasi begitu banyak utang hanya dengan beberapa kali makan saja. Lu Jin bertemu dengan pemilik hotel Bauhinia. Pemilik hotel itu memberitahu Lu Jin bahwa perusahaan lain akan membeli hotel itu dengan harga lebih mahal dari yang ditawarkannya. Lu Jin menegaskan bahwa dia tidak akan membayar lebih untuk hotel itu. Sheng Nan menyajikan hidangan lezat lainnya untuk Lu Jin. Kali ini Meng Xinjie hadir. Lu Jin dan Meng Xinjie telah menemukan cara untuk menghindari biaya layanan tambahan dari Sheng Nan. Lu Jin makan dengan penuh kemenangan, sementara Sheng Nan kesal di dapurnya. Sheng Nan pergi ke toko Gao Kuan-an dengan panik. Sheng Nan menjelaskan kepada Kuan-an bahwa Lu Jin telah menemukan triknya. Dia memohon pamannya untuk membuat rencana baru. Kuan-an mulai mengukur tubuh Sheng Nan. Lu Jin sedang duduk di meja makan sederhana milik Sheng Nan. Lu Jin hampir tersedak saat Sheng Nan memasuki ruangan. Sheng Nan mengenakan gaun rancangan yang indah dengan rambut terurai. Gaun ini sangat berbeda dengan seragam dapur yang biasa dikenakan Sheng Nan.